Sloka ke-17, mereka yang menjalani Tritunggal Tapabrata tersebut dengan penuh keyakinan dan tanpa mengharapkan imbalan materi adalah disebut satwika. Tadi kondisi-kondisi yang diberikan tuh Krishna menganggap itu sebagai bagian dari Tritunggal, pengendalian pikiran, pengendalian diri, dan sebagainya. Kalau kita bisa Tapabrata seperti itu, maka Krishna mengatakan bahwa dia disebut seorang yang bertapa secara satvik asal dia melakukan semuanya itu tanpa mengharapkan imbalan materi. Jadi bukan untuk sesuatu yang bersifat materi. Nanti Krishna akan jelaskan sebentar lagi. Kalau dia melakukan dengan harapan, dengan mengharapkan imbalan materi, maka bagaimana dia? 18. Tapabrata yang dilakukan untuk pamer, untuk memperoleh pengakuan dan pujian, ataupun untuk tujuan lain atau harapan tertentu, adalah bersifat rajasi, penuh birahi, tidak stabil dan hasilnya pun tidak langgeng. Banyak orang melakukan tapabrata untuk pamer. Saya sedang mengadakan ini, saya sedang mengadakan ini, dan dia mau namanya muncul di mana-mana. Pada saat itu, pada saat namanya sedang dimunculkan, dia bahagia. Sebentar lagi ada orang lain yang melakukan lebih besar lagi. Dia merasa terancam, waduh kedudukan saya sekarang goyang nih. Saya sudah mengeluarkan 200 juta, ada orang mengeluarkan 250 juta. Seolah-olah Sang Hyang Widi percaya pada nilai tukar. Bagi beliau nilai tukar tidak ada artinya. Yang ada artinya adalah niat kita. Kalau niat kita tulus, satwik. Yang tadi jelaskan. Kalau niat kita tidak tulus untuk pamer, melakukan apapun juga untuk pamer. Saya memberikan contoh, kemarin-kemarin ada orang meminta sumbangan. Saya bilang, saya maaf sekali, saya mohon maaf sekali, tapi saya tidak akan memberikan sumbangan untuk membangun suatu tempat ibadah. Yang kita butuhkan adalah sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah, Vidya Mandir, Pura Vidya, Pura Saraswati. Di mana anak-anak ini diajarkan seperti yang beliau Idarsi lakukan, human values, nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana anak-anak ini diajarkan untuk patuh pada hukum-hukum alam. Sejak kecil, mereka mengetahui bahwa alam itu bukan cuma slogan Trihita-karana, harus dicintai. Sekali-kali kalau lagi di Denpasar, lagi di Kuta, tolong mampir ke sekolah kita di One Earth School ini, saya agak promosi sedikit. Terus terang kemarin hari apa itu kemarin kita ke sana hari Sabtu, anak-anak ini mengadakan pameran, fair. Ya. Di pameran itu mereka menunjukkan hasil dari karya mereka. Dan hasil yang terbaik ini dilakukan oleh anak-anak yang tinggal di Gurukul. Jadi ada 170 anak, dan dari 170-an itu ada 32 kalau nggak salah, anak-anak yang tinggal di dalam, karena anak-anak kebanyakan dari luar kota, dari luar pulau bahkan, bukan cuma dari Bali, tapi dari luar pulau juga ada. Dan anak-anak ini dari pagi sampai malam mereka mengikuti jadwal seperti di Gurukul. Sesuatu yang sangat membanggakan adalah anak-anak ini terlibat dalam hydroponic farming. Mereka bercocok tanam dengan menggunakan media air, bukan tanah. Dan tempatnya di atap tempat mereka tinggal. Itu juga kita sewa dari teman-teman juga. Di atas atap itu mereka melakukan hydroponic farming. Saya karena lutut saya agak sakit waktu itu, nggak bisa naik ke atas.
Saya malah belum pernah lihat, cuma lihat foto-fotonya. Dan cuma 1 row ya. Itu hasilnya mereka bisa jualan. Dari hasil jualan itu bukan cuma pakai sendiri untuk makan ya. Dari hasil jualan itu mereka sudah bisa bayar sesuatu, bayar listrik atau bayar apa ya? Bayar listrik sama airnya, terus karena ya alat-alatnya, terus ada nutrisi yang mereka harus beli dari mana itu, dan semuanya mereka bisa bayar sendiri. Jadi apa yang mereka makan, hasil tanaman mereka itu gratis. Ini yang melakukan adalah anak-anak kelas 8, 9, ya 10 kalau nggak salah. Tetapi dibantu oleh anak-anak lain, karena dari SD 1 pun ada anak-anak yang tinggal di situ. Mereka membantu anak-anak ini dari kecil, sudah berwirausaha, dan bukan cuma itu, anak-anak kelas 9 dan 10 kalau nggak salah, mereka memberikan workshop hari itu 2 kali, yang dihadiri oleh orang tua. Memberikan workshop bagaimana menanam hidroponik di rumah mereka sendiri. Bayar nggak tahu 10.000, 20.000 atau berapa, dan mereka diberikan alatnya yang dari botol bekas. Dari botol bekas sudah dikasih nutrisinya. Mereka diberikan itu dengan harapan mereka bisa pulang ke rumah masing-masing dan mereka bisa bercocok tanam sendiri. Dan lancar ketika ditanya apa saja yang bisa ditanam. Mereka menjelaskan caranya, bagaimana menanamnya. Yang menghadiri adalah dua kloter. 1 jam sekian sampai jam sekian, 1 jam. Kira-kira 30-an orang ya. Kedua juga 30 aja. 60 orang tua yang menghadiri itu. Sangat membanggakan. Sangat membanggakan bahwa mereka sudah bisa melakukan seperti itu. Dan saya mengharapkan bahwa sekolah kita ini menjadi model school. Mereka juga membuat tempat duduk dari botol bekas. Mereka juga membuat lukisan dari kertas-kertas bekas ya, ditanam, ditempel-tempel gitu. Saya mengharapkan bahwa sekolah ini bisa menjadi model school. Sekolah-sekolah lain, para gurunya, para siswanya bisa datang mengikuti program kita dan bisa membawa pulang program itu. Nggak usah kasih copyright atau apa. Mereka bisa melanjutkan di tempat masing-masing. Saya juga mengharapkan di Singaraja, sampai sekarang saya mengharapkan tanah di sebelah yang kita miliki ini harus digunakan untuk 2 hal, pendidikan dan kesehatan. Ini 2 hal yang penting sekali. Makanya kemarin-kemarin ketika minta saya untuk membuat tenda, saya bilang enggak, jangan pasang tenda, siapapun yang bisa hadir, hadir. Siapapun yang bisa hadir, hadir, dan saya juga sudah memberikan petunjuk sejak beberapa bulan yang lalu, bahwa ketika saya hadir tidak boleh pungut biaya. Harus gratis. Kalau Anda mau sumbang, silakan, ada kotak sumbangan. Mau beli buku, membantu, silakan. Tapi program kita harus gratis. Program di mana saya bicara harus gratis. Jadi itu sudah berlaku, terima kasih. Silakan saling membantu, tapi program kita berikutnya tidak memperluas ruangan ini. Apa yang saya sedang berikan ini cuma semacam mencicipi sedikit. Kalau kita memperluas harus untuk klinik yang juga dengan hal yang sama yang bisa bayar-bayar, yang tidak bisa bayar, tidak bayar. Dan saya sudah bilang waktu terakhir juga saya mengatakan, saya sudah melakukan sedikit feasibility study, IDERSI yang saya hormati, bahwa yang kita butuhkan adalah fisioterapi. Dan saya ketemu dengan seorang dokter yang dari Bandung setiap minggu datang ke sini untuk mengajar. Dia juga mengatakan bahwa di khususnya di sekitarnya banyak sekali pasien yang sebetulnya tidak butuh obat. Mereka butuh fisioterapi. Tapi karena fisioterapisnya tidak cukup, maka terakhir mau tidak mau rasa nyeri, rasa apa, dikasih obat. Padahal obat itu tidak dibutuhkan. Jadi coba pikirkan. Saya sudah agak nekat juga karena saya sudah bicara dengan seorang teman yang punya rumah sakit di Jawa. Tolong saya dibantu karena di warga kita ini belum ada yang tercerahkan. Maaf sekali, but I must tell you the fact,
belum ada yang tercerahkan bahwa ini adalah kebutuhan kita. Kita tidak sedang mencari keuntungan, kebutuhan kita. Semestinya ada seorang dokter di sini yang bisa membantu, bisa mengayomi, karena kita butuh dokter yang bisa mengayomi. Cukup datang seminggu sekali. Dan terapisnya kita bisa datangkan, karena di sini saya tidak melihat terapis. Dan tidak ada yang tertarik, maaf sekali, but this is the condition, kondisi kita seperti itu. Saya sudah berulang kali mengatakan tidak ada yang tertarik, saya begitu bicara di Jawa langsung ada anak-anak muda yang terapis, punya sertifikat, mereka bilang, Pak kami bersedia, dibayar seberapapun oke. Saya menginginkan hal seperti itu dari sini munculnya. Bukan saya harus mendatangkan orang dari Jawa. Nah, ini yang belum terjadi, semoga bisa terjadi, tapa berata yang terjadi untuk dan demi kemanusiaan, karena Tuhan tidak berada di kahyangan di mana, menurut Sanatana Dharma, Isa Vasyam Sarvamidam, Tuhan ada di mana-mana, di dalam, di luar, seperti ikan-ikan kita dalam kolam, ada air dalam diri, ada air di luar. Kita nggak bisa hidup dengan air di dalam diri saja, air di luar juga sama pentingnya. Di mana tadi kita berada ini? Jadi kita bukan untuk memperoleh pujian atau untuk tujuan lain, untuk harapan tertentu, karena itu adalah bersifat rajasi. Lakukan sesuatu seperti moto ashram kita, saya kira tertulis di luar ya. Layanilah Tuhan dengan melayani kemanusiaan dan masyarakat. Pertama saya mengatakan dengan melayani sesama manusia, tapi kemudian saya mendapatkan sedikit pencerahan ditegur sama guru saya, bukan umat manusia, tapi kemanusiaan, humanity. Karena pertama-tama kemanusiaan dalam diri kita ini harus dikembangkan. Dan saya teringat seruan dari Rigveda. Seruan dari Rigveda itu adalah manurbhava, jadilah manusia. Untuk itu kita harus mengembangkan dulu kemanusiaan dalam diri dan melayani masyarakat.